Halo pemirsa Teropong News TV, kembali dalam program Positif Podcast, berkata yang benar. Kembali bersama saya Poppy Rahmawati, Bang Susilo. Ya, terima kasih Mbak, Ini kabar baik. bukan Susilo Bambang Yudhoyono ya, tapi Bambang Susilo. Bambang Susilo, Bamsus, Atau Mbak. Bamsus ya, Bamsus bukan Bamsud, nanti Iya. ketuker nih Pak. Oke, mungkin kita di sini akan mengobrol-ngobrol cukup panjang karena mungkin masih banyak para pemirsa Teropong News TV ataupun para penonton yang mungkin memang belum mengetahui apa itu Perpedin atau Perkumpulan Pengusaha Disabilitas Indonesia. Mungkin bisa Bapak ceritakan Perpedin itu terbentuknya sejak kapan, lalu siapa saja yang menginisiasi ini Pak? Oke, terima kasih Mbak Poppy atas waktunya. Jadi izinkan kami menceritakan terkait histori awal Perpedin itu lahir. Jadi Perpedin ini lahir terinspirasi atas perjuangan dan kesulitan saya pribadi, pengalaman pribadi saya seorang disabilitas membangun sebuah usaha. Jadi di tahun 2018 saya bersama beberapa teman disabilitas di Merapi itu kan membuka usaha UMKM berkaitan dengan mineral batuan, Mbak. Okay. Jadi saya membuat usaha crusher selama 2 tahun. Saya sudah menanamkan investasi di usaha tersebut selama 2 tahun, ternyata usaha saya nggak berjalan-jalan. Okay. Nah, selang berproses berikutnya, berbagai permasalahan akan saya pelajari terkait apa usaha saya ini sebenarnya kesalahannya di mana dan saya harus mengadvokasi kemana. Nah, rupanya di awal itu usaha saya dianggap nggak punya izin. Nah, dianggap nggak punya izin, terus akhirnya karena usaha seperti kami itu di Merapi, serupa seperti kami itu kan banyak sekali, dan saya coba cari informasi terkait perizinan yang dipermasalahan beberapa pihak ini, rupanya kan juga mengalami hal yang sama, kesulitan perizinan. Akhirnya selama 2 tahun ini saya berjuang kesana kemari sampai usaha saya nggak berjalan. Terus kami kedatangan tamu ini, Bapak waktu itu masih Bapak Kepala BKPM, Bapak Bahlil Lahadalia bersama Pak Direktur Pak Aris waktu itu, dan Bu Tina Talisa juga turut membantu terkait penyelesaian ini. Akhirnya datanglah di tahun 2020 tanggal 4 Januari. Jadi disitulah awal saya bertemu dan berkomunikasi dengan Pak Bahlil, dan kita ceritakan keluh kesah saya dalam membangun usaha. Nah, singkat cerita, di saat itu juga pemerintah melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal langsung memberikan izin kepada kami bahwa usaha kami dikasih izin seumur hidup. Nah, berangsur-angsur yang tadinya ada para pihak yang menolak terkait keberadaan usaha saya, berangsur-angsur tensinya turun, akhirnya usaha berjalan. Nah, selang beberapa waktu kemudian, nah, dengan kedatangan Bapak Kepala BKPM dan sekarang Menteri Investasi ini, secara de facto pada bulan Januari itu menginspirasi saya. Januari tahun ini atau tahun berapa? 2020. 2020 pada saat itu juga berarti? Pada saat itu secara de facto. Tapi secara de jure baru sekitar beberapa tahun ini kita urus di legalnya, baik sampai ke Kumham segala itu. Artinya apa? Bahwa Perpedin ini lahir atas pengalaman pribadi saya berawal, terus akhirnya saya komunikasi dengan Pak Bahlil bahwa kita pengen melahirkan sebuah wadah agar ini bisa menjadi wadah perjuangan terkait perjuangan hak-hak ekonomi, khususnya ekonomi disabilitas. Nah, singkat cerita kurang lebih seperti itu, Mbak. Lahirnya Perpedin. Oke, berarti artinya yang menginisiasi dari Bapak sendiri. Tapi tadi belum dijelaskan nih, mungkin disabilitas itu kan banyak ragam ya Pak. Mungkin bisa diberitahu Bapak itu disabilitasnya ragam apa Pak kepada para pemirsa? Oke, para pemirsa, saya sendiri adalah penyandang disabilitas daksa. Saya folio kaki kiri. Jadi pada saat usia 2 tahun, ibu saya mengatakan bahwa saya ini dulu pernah panas. Terus akhirnya dibawa ke mantri, kalau zaman dulu disuntik, terus akhirnya jadi folio seperti ini. Tapi nggak apa-apa lah, memang sudah
takdir kami seperti itu, ya udah kita jalanin saja. Tapi itu Gitu. bukan suatu hambatan dan keterbatasan ya Pak? Bukan yang saya alami bahwa dengan disabilitas itu justru malah saya berpikiran titik balik begini. Kalau saja seandainya usaha saya ini dirintis bukan saya seorang disabilitas, pasti sudah pindah dari dulu-dulu. Nah, karena saya seorang disabilitas, saya tetap harus kekeh nih bahwa usaha saya tetap harus jalan karena di tahun-tahun sebelumnya saya kan banyak bergabung dengan teman-teman di organisasi sosial. Bahwa disabilitas itu erat kaitannya dengan nilai-nilai charity, belas kasihan. Betul, setuju. Jadi selama ini ketika melihat orang disabilitas, kasihan ya, jalannya seperti itu, kasihan nggak bisa melihat. Nah, dengan rasa belas kasihan ini rupanya ketika sudah mengendap bertahun-tahun dari ganti pemerintahan ke ganti pemerintahan sampai saya mengalami kasus seperti ini, hidup kami juga nggak berubah-ubah. Betul. Jadi ketika kita dibelas kasihani justru itu sebagai racun malahan bagi kami. Nah, dari situlah saya coba berpikiran bahwa ini sebenarnya mindset yang harus dirubah nih. Udah saatnya dengan pengalaman saya merintis usaha dengan sangat susahnya ini, dengan berbagai pengorbanan, ini saatnya kita merubah mindset secara umum bahwa disabilitas itu jangan lagi kita dibelas kasihani, bukan lagi charity, bahwa kami saat ini harus menjadi subjek pembangunan, bukan lagi menjadi objek pembangunan. Setuju. Nah, dengan lahirnya Perpedin inilah secara de facto ataupun de jure. Nah, secara de jure setiap tahun kami tanggal 10 Maret memperingati kelahiran Perpedin, Mbak. Nah, gitu. Kira-kira begitu, Mbak. Tapi Pak, sebagai Ketua Umum dari Perkumpulan Pengusaha Disabilitas Indonesia, tujuannya sendiri apa Pak? Maksudnya apakah nantinya akan memberikan pelatihan khusus bagi para disabilitas atau memang nantinya seperti apa? Membantu mempermudah permodalan atau seperti apa? Karena kan kementeriannya sendiri sudah ada, lalu kalau untuk lembaga dari KND juga sudah ada, perbedaannya nanti akan seperti apa Pak? Oke ya, ini pertanyaan bagus nih Mbak. Jadi gini, Perpedin itu kan lahir dari sebuah sejarah, memang realita. Jadi kesulitan seorang disabilitas membangun usaha itu memang itulah yang saya alami. Jadi yang membedakan antara Perpedin dengan lembaga-lembaga yang lain adalah bahwa Perpedin sendiri kita berasaskan pemberdayaan ekonomi dan wirausaha. Secara otomatis bahwa cantolan kita karena dari awal itu yang membidani lahirnya Perpedin dan membantu proses penyelesaian permasalahan ini adalah saat ini Kementerian Investasi, jadi cantolan kita leading sektornya di Kementerian Investasi. Kalau memang selama ini kan organisasi-organisasi sosial yang ada, baik dari era pemerintahan sebelum-sebelumnya sampai ke pemerintahan Bapak Presiden Jokowi ini kan di Kementerian Sosial. Nah, rupanya Kementerian Sosial ini sebenarnya hanya 4% bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan hak-hak dasar, hak hidup penyandang disabilitas. Baru 4%. Nah, disabilitas punya permasalahan berkaitan dengan tenaga kerja, dengan ekonomi, dengan wirausaha. Nah, kalau wirausaha ini ditangani oleh Kementerian Sosial, padahal bapak-bapak ataupun teman-teman pemangku kebijakan di Kementerian Sosial ini rata-rata orang-orang yang bergelut di ilmu berkaitan dengan kesosialan. Nah, kalau ekonomi mau nggak mau kan ini harus bergeser dengan saudara-saudara kita ataupun bapak-bapak pemangku kepentingan yang berkaitan dengan keekonomian. Misal membangun usaha ini, ternyata membangun usaha itu perlu perizinan ya. Nah, ini berarti ada satu domain Kementerian Investasi yang sekarang ini di Kementerian Investasi ada 25 lembaga dan kementerian yang sekarang perizinannya tersentral di Kementerian Investasi ini. Nah, salah satunya bahwa ini Perpedin lahir ini sesuai pengalaman kemarin, kita akan menjadi bread connecting. Jadi menjadi jembatan penghubung penyelesaian permasalahan, khususnya karena kemarin kita di perizinan. Nah, kita coba menjembatani kepentingan para pelaku usaha dengan pemangku kebijakan, khususnya Kementerian Investasi di bidang perizinan. Ini misalnya salah satunya, kurang lebih seperti itu. Kalau untuk kerjasama sendiri Pak, yang sudah ataupun yang akan dilakukan itu dengan kementerian ataupun lembaga lainnya sudah berjalan sejauh mana Pak? Oke, terima kasih Mbak. Jadi selama ini Perpedin sudah bekerja sama dengan Kementerian Investasi terkait
penerbitan NIB. Jadi di tahun lalu kita coba menerbitkan NIB nomor induk berusaha bagi kalangan pelaku UMKM. Pelaku UMKM ini baik dari kalangan disabilitas atau non disabilitas di 20 provinsi. Jadi setiap penerbitan NIB ataupun kita mendeklar bahwa di sini akan kita terbitkan NIB. Di situ juga teman-teman disabilitas yang punya usaha UMKM juga kita libatkan. Gitu. Itu udah ada Mbak kerjasamanya. Nah, yang berikutnya beberapa minggu yang lalu kami menghadap Ketua MPR, Bapak Bambang Susatyo, Bang Sud. Kebetulan beliau adalah Ketua Bidang Hukum di Kadin. Nah, beliau juga mendorong kami untuk turut menjadi bagian dari keluarga besar Kadin. Nah, harapan beliau juga bahwa Perpedin ini atas kelahirannya ini semoga bisa menjadi penggerak brain mover ekonomi nasional. Jadi dari Perpedin ini makanya kemarin kita langsung bergerak komunikasi dengan Kadin. Kita sekarang saat ini menjadi anggota luar biasa di Kadin. Jadi melalui media ini saya akan mengucapkan terima kasih kepada Ketua MPR, Bapak Dr. Bambang Susatyo, dan juga Bapak Menteri Investasi atas dukungannya selama ini terhadap Perpedin. Nanti kan akan ada peralihan kepemimpinan, Pak. Betul. Masa kepemimpinan Bapak Joko Widodo ini sudah selesai di akhir tahun ini ya. Nanti mungkin harapannya seperti apa, Pak, di kepemimpinan yang baru yang memang dimenangkan oleh Pak Prabowo dan juga Mas Gibran? Siap, oke, terima kasih. Nah, harapan kami terhadap pemerintahan yang baru bahwa di era pemerintahan Bapak Presiden Jokowi ini kami tandai bahwa inilah perubahan sejarah paradigma. Bahwa disabilitas yang tadinya hanya berpaku tangan, hanya menjadi objek. Ini saatnya dengan kelahiran Perpedin di 10 Maret, ini menjadi penanda bahwa pergerakan Perpedin akan menjadi brain mover terkait hal-hal yang berkaitan dengan usaha dan ekonomi. Nah, kami berharap bahwa Perpedin ini juga akan menjadi inkubator terhadap lahirnya para pelaku usaha baru agar mereka bisa menjadi pelaku UMKM dan bisa naik kelas sesuai harapan pemerintah melalui Kementerian Investasi. Nah, di pemerintahan yang akan datang, kami harap bahwa apa fondasi yang sudah ditanamkan oleh pemerintahan Bapak Presiden Jokowi bersama jajaran kementerian, hal ini sangat positif apabila ini diteruskan kembali, apalagi dengan sudah adanya lahir Perpedin ini dan kita sudah menjadi bagian keluarga besar dari Kadin Indonesia. Kami mohon bimbingannya terus dan kami sebagai tanda terima kasih kami berencana untuk menyampaikan sebuah lukisan. Lukisan Area disabilitas berarti. ini kala pelaku UMKM dan anggota kami itu melukis lukisan Bapak Presiden itu sekitar ukuran 3 meter kurang lebih. Nah, mudah-mudahan ini ada pihak yang bisa membukakan jalan untuk kami bisa menyampaikan langsung kepada Bapak Presiden bahwa ini sebagai tanda ucapan terima kasih bahwa negara hadir melindungi para pelaku UMKM, apalagi kami para pelaku usaha disabilitas. Nah, kami juga pengen seperti kakak-kakak kami yang lain. Jadi Ibu Pertiwi ini kan punya beberapa anak-anak. Salah satunya Kadin, ada HIPMI, ada IWAPI, ada Gapensi. Nah, Perpedin ini lahirnya sudah lahir di gunung, di desa, disabilitas lagi. Nah, harapan kami kakak-kakak kami ini, nah dengan kedatangan Bang Bahlil yang sebagai interpretasi, beliau adalah mantan Ketua Umum HIPMI. Jadi Perpedin ini secara tidak langsung lahirnya dibidangi oleh kawan-kawan dari HIPMI, abang-abang dari HIPMI. Jadi terima kasih ini abang-abang kami telah membimbing kami, akhirnya kami lahir. Nah, dengan kelahiran Perpedin ini harapan kami kepada pemerintah, mudah-mudahan kami terus dibina dan diperhatikan agar ekonomi kami bangkit. Karena kenapa? Bahwa berbicara terkait disabilitas, bahwa disabilitas itu erat dengan nilai-nilai kemiskinan. Disabilitas itu akhirnya rata-rata pasti miskin. Ketika sudah miskin, dia pasti pendidikannya juga nggak bagus.
Kalau pendidikannya tidak bagus, pasti dia nggak punya pekerjaan. Kalau nggak punya pekerjaan, pasti nggak punya penghasilan. Nah, dari sinilah mindset yang coba kita rubah dengan perpedi ini. Nah, kalau kita berdayakan keekonomian dan disabilitas itu bisa memberdayakan keekonomiannya sendiri, walaupun dia misal katakanlah dia menjual kerupuk ataupun tempe, tetapi dia bisa menghidupi dirinya sendiri, keluarganya dan anak-anaknya. Dia adalah seorang bos. Karena mindset seorang pelaku usaha itu sekecil apapun usaha, dimanapun usaha itu, dia adalah bosnya. Seberapa tinggi pun jabatan seseorang, kalau dia masih ikut sama orang, dia adalah karyawan. Itu jadi kebebasan finansial dan kebebasan timing waktunya berbeda sekali. Nah, mindset itulah yang coba kita ubah selama ini. Ini di momen pemerintahan Bapak Presiden Jokowi bersama jajaran kementerian, khususnya Kementerian Investasi, ini sudah melakukan sebuah peletakan fondasi perubahan dan ini harus kita sambut bersama. Karena populasi disabilitas tanah air ini dari tahun ke tahun juga menurun, justru malah naik terus, apalagi dengan kemajuan teknologi, dengan sarana prasarana yang lebih bagus, angka kecelakaan yang sangat tinggi, itu sangat menimbulkan angka disabilitas tambah tinggi. Nah, inilah yang harus kita pikirkan bersama. Coba bayangkan ketika orang mengalami disabilitas baru pasti depresi. Betul. Nah, ada Mental yang ya, Pak? mental, ada yang dari tempat kerjanya dikeluarkan karena Betul, dianggap nggak setuju. bisa kerja. Nah, dari sinilah coba kita rubah dengan perpedin ini akan menjadi brain mover pergerakan ekonomi yang besar. Nah, harapan dengan perpedin ini akan melahirkan sebuah pelaku usaha baru baik di kalangan disabilitas ataupun non disabilitas yang peduli terhadap perjuangan kami. Oke, setuju. Pak, terakhir, satu kalimat yang memotivasi teman-teman disabilitas yang ada di Indonesia terutama, Pak. Satu kalimat bisa disampaikan. Oke. Ketika kamu memulai usaha, jangan pikirkan dari mana modalmu. Tetapi pikirkanlah bentuk usaha dulu. Baru nanti uang akan datang, modal pasti muncul. Setuju. Semoga usaha tambang yang sedang digarap terus berjalan lancar ya, Pak. Oke. Jangan lupa, Pak, kalau ada job. Terima Ini kasih, Pak. harus di balik layar ya, pemirsa. Ya, Terima kasih. Sukses untuk Perpedin. Nanti kita tunggu untuk rakernasnya seperti apa, insya Allah tahun ini ya, Pak. Siap, mudah-mudahan tahun ini kami harap Bapak Presiden bisa untuk membuka rakernas kami dan ini masih dalam perencanaan, mudah-mudahan didukung oleh banyak pihak. Baik. Terima Sehat kasih. selalu, Pak. Terima kasih kasih. banyak. Pemirsa, itulah tadi hasil wawancara saya bersama Ketua Umum Perpedin, Bapak Bambang Susilo. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, sampai bertemu di episode selanjutnya. Positif Podcast, berkata yang benar.